Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Dewi. Sebagai moderator, saya dari kelompok 5 bersama teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Khatami. Saya di sini sebagai pembicara dalam diskusi terkait dengan mata kuliah kurikulum. Kemudian silakan dilanjut oleh yang lainnya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Abadi. Di sini saya sebagai pengamat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Narti Antika. Di sini saya sebagai pendengar. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Nadia sebagai moderator. Saya di sini sebagai penanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muklas Nabil Putra, dipanggil dengan Muklas. Ya, silakan Bu Nadia. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Presentasi akan dimulai dari sekarang, mulai dari pembicara pertama. Siapa? Silakan. Oke, ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Dalam kelompok 5 ini, eh, kelompok eh, di apa ini? Kelompok 5 kita akan berdiskusi terkait dengan peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat berempati dengan menemukan nilai yang ditemukan atau dirasakan oleh orang lain. Temukan walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, serta menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung peserta didik terhadap masalah belajar terkait dengan materi dan lain sebagainya. Kemudian berikan contoh konkret bagaimana peserta didik berempati sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan mata pelajaran kami. Oke, terima kasih. Berikut adalah beberapa contoh konkret bagaimana peserta didik dapat menunjukkan empati dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Em, pada saat diskusi kelompok tentang olahraga adaptif, peserta didik dapat berdiskusi mengenai pentingnya olahraga adaptif untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus atau ABK. Mereka dapat menggambarkan bagaimana olahraga tersebut dapat memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan fisik, serta berbagi pengalaman pribadi atau cerita tentang teman yang mungkin mengalami tantangan dalam berolahraga. Kemudian dalam kegiatan fisik, setelah melakukan aktivitas fisik tertentu seperti permainan bola basket ataupun senam, peserta didik bisa diminta untuk menulis jurnal refleksi. Dalam jurnal tersebut, mereka dapat merenungkan bagaimana perasaan mereka ketika berkolaborasi dengan teman, bagaimana mereka merespon kekalahan, dan bagaimana mereka menghargai usaha teman yang mungkin tidak sebaik mereka dalam permainan tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Reza. Untuk selanjutnya pembicara dari Mas Lukas. Ya, tadi sudah dibaca diberi argumen sama Pak Reza terkait dengan pembelajaran adaptif. Kan sekarang pembelajaran adaptif itu satu kelas maksimal ada dua peserta didik yang berkebutuhan khusus. Contohnya di tempat kita PPL 1 ini sudah ada peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan peserta didik yang normal. Contoh, kalau di kita dulu waktu sekolah dasar, mungkin waktu sekolah saya dulu
saya itu masih belum seperti itu. Kalau memang peserta didik yang berkebutuhan khusus itu tempatnya ya di sekolah sekolah luar biasa. Tapi sekarang untuk menumbuhkan rasa empati kepada siswa, makanya sekolah sekarang harus diadakan pendidikan inklusi atau pendidikan aktif. Saya juga setuju dengan Pak Reza yang tadi terkait dengan kegiatan fisik saat permainan bola basket maupun senam tadi bisa meminta untuk menulis jurnal reflektif. Terus setelah itu tambahan dari saya sedikit saja, nggak usah terlalu banyak karena terkait dengan waktu. Contoh kalau kita bermain bola basket antar teman, terus kita bermain tim, satu kelas itu kan namanya juga kelompok. Jadi mereka itu harus ada tumbuhnya empati, kepedulian kepada sesama makhluk hidup. Contohnya itu. Terus kedua, dia bermain bola basket, bola voli, pasti meskipun permainannya itu, tapi juga harus memikirkan keselamatan teman-temannya, ya seperti itu. Mungkin itu contoh-contohnya yang tambahan dari saya, barangkali pengamat atau moderator bisa nanti langsung ditambahi jika kurang. Monggo sudah. Baik, terima kasih Mas Kopas dari dua pembicara tersebut, dari Mas Kopas dan Mas Reza. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari Tika sama Mas Abadi? Baik, terima kasih pada moderator. Ini saya mau bertanya terkait adaptif yang ada di sekolahan. Nah, ini kan ketika ada satu kelas yang memiliki kebutuhan khusus, apakah teman yang lainnya itu juga berempati membantu teman yang mengalami kesulitan yang diamati oleh Pak Reza. Terima kasih. Ya, saya juga ada satu pertanyaan untuk dari membaca tadi. Saya sebagai pengamat, apakah anak inklusi tersebut merasakan kecemburuan sosial terhadap nilai yang mereka peroleh nantinya? Terima kasih. Baik, saya terima. Untuk Mas Reza dan Mas Kopas, Mas bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Tika. Mohon maaf sebelumnya, dari tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya peserta didik yang berada di sana dapat berdiskusi mengenai pentingnya olahraga adaptif untuk teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi, di antara mereka tidak ada ketidakpedulian. Jadi, antar mereka saling membantu satu sama lain, baik itu terhadap anak yang berkebutuhan khusus maupun anak yang tidak berkebutuhan khusus, secara materi ataupun secara praktik. Jadi saling membantu, kemudian dalam satu kelompok itu biasanya dalam satu kelas maksud saya itu biasanya terdapat 1 sampai 3 anak inklusi. Nah, di dalam kelas tersebut anak bukan sebagai bahan bulian, akan tetapi anak tersebut bersama-sama siswa dalam satu kelas membantu bagaimana supaya siswa tersebut dapat melakukan pemahaman yang lebih seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Saya tambahi ya, pertanyaan dari Pak Abadi. Saya tambahi terkait dengan nilai. Nilai itu guru juga juga peduli. Jadi guru harus membuat indikator penilaian meskipun
bobotnya mereka itu materinya sama, cuman bobotnya itu yang berbeda. Kemarin hasil observasi pada guru pamong itu seperti itu. Misal bobotnya nilainya anak si A yang berkebutuhan khusus, anak si B yang normal. Anak normal itu harus bisa melakukan. Kalau yang berkebutuhan khusus hanya disuruh mau melakukan itu ada sudah sangat luar biasa karena mereka juga kadang ada yang kurang fisiknya terkait dengan pendengaran dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan nilai seperti itu. Terus kalau nilai ada kan kecemburuan dari teman-temannya sangat tidak ada. Karena mereka sudah pasti tahu yang mana yang dia normal dan yang satunya ada yang berkebutuhan. Makanya banyaknya toleransi di sekolahan SMPN 47 itu seperti itu. Mungkin di lain waktu nanti teman-teman juga barangkali bisa observasi terkait dengan nilai. Sudah mungkin itu dulu dari saya. Barangkali Pak Reza atau Bu Nadia yang mau menambahi. Ya udah kalau gitu Sudah cukup, Bapak. kesimpulan dari ini bahwa anak inklusi sama anak normal itu bisa jadi satu kelas dan berempati satu sama lain. Sebenarnya mohon maaf jika ada salah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumpah, iki suwi ya dewe.